perkenalkan nama saya Sukmaria Ratri. Di sini kita akan membahas analisis dengan mengambil contoh perusahaan mobil listrik di Indonesia. Yang pertama ada analisis perubahan di New Era. Yang pertama, size teknologi. Baterai lithium efisien tinggi, teknologi autonomous driving, charging station cepat 15 menit, AI untuk manajemen energi. Yang kedua ada political legal, yaitu intensif pajak untuk kendaraan listrik, regulasi emisi karbon yang lebih ketat, subsidi infrastruktur charging. Yang ketiga ada business economy, yaitu kemitraan dengan perusahaan teknologi, ekonomi berbagi untuk mobil bisnis, sistem leasing baterai. Selanjutnya ada sosiokultur. 60% masyarakat urban beralih ke transportasi ramah lingkungan, tren gaya hidup berkelanjutan. Yang terakhir ada industri market. Permintaan EV naik 25%, 60% produktor mobil beralih ke full elektrik. Penjelasan untuk setiap aspek. Teknologi, sense teknologi. Fokus pada kemajuan teknologi, baterai, sistem autonomous driving, infrastruktur pengisian daya cepat, dan penggunaan AI untuk optimalisasi penggunaan energi. Yang kedua, political legal, menyoroti perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung adopsi kendaraan listrik melalui intensif pajak, regulasi emisi yang lebih ketat, dan dukungan untuk infrastruktur. Selanjutnya ada business economy, menggambarkan perubahan model bisnis dengan kemitraan teknologi, ekonomi berbagi untuk penggunaan mobil listrik, dan sistem leasing baterai untuk mengurangi biaya awal. Selanjutnya ada sosiokultur, menunjukkan pergeseran preferensi konsumen ke arah transportasi yang lebih ramah lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan, terutama di era perkotaan. Selanjutnya ada industri market, mencerminkan perubahan signifikan dalam permintaan kendaraan listrik dan perubahan besar dan industri otomotif merujuk pada elektrifikasi. Selanjutnya adalah analisis aspek perusahaan dengan strategi era normal baru, yaitu analisis aspek perusahaan. Strategi perusahaan di era normal baru. Yang pertama, tier 2, produksi 100.000 unit EV, harga lebih terjangkau dengan intensif pemerintah, teknologi baterai efisiensi 40%. Yang kedua ada pengembangan jaringan charger station nasional. Yang ketiga ada analisis big data untuk perilaku pengguna dan optimalisasi kinerja EV. Yang keempat ada distribusi melalui showroom digital dan test drive door to door. Yang kelima ada kemitraan dengan perusahaan ride sharing untuk flotilla EV. Penjelasan dari strategi di atas tadi adalah yang pertama, fokus pada produksi massal kendaraan listrik atau EV dengan target 100.000 unit, memanfaatkan intensif pemerintah untuk menekan harga dan mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien. Yang kedua, membangun infrastruktur pendukung berupa jaringan stasiun pengisian atau charging station di seluruh negeri untuk mengatasi range anxiety. Yang ketiga, ada memanfaatkan analisis big data untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimaliskan kinerja kendaraan listrik. Yang keempat, mengadopsi strategi distribusi digital dengan showroom virtual dan layanan test drive yang langsung ke rumah konsumen. Yang kelima, bermitra dengan perusahaan ride sharing untuk menyediakan
arm kendaraan listrik meningkatkan visibilitas dan adopsi EV. Di sini saya akan mengambil contoh analisis kompetitor dan pelanggan untuk perusahaan mobil listrik di Indonesia. Mari kita bahas bagian per bagiannya. Yang pertama, ada analisis strategi bisnis kompetitor. Dalam contoh ini, kita akan mengambil Hyundai sebagai kompetitor strategi bisnis mereka di era next normal, meliputi peluncuran model-model mobil listrik yang menjangkau. Ini menunjukkan fokus mereka pada pasar yang lebih luas. Yang kedua, perluasan infrastruktur pengisian daya mengatasi salah satu kendala utama adopsi mobil listrik. Yang selanjutnya ada kemitraan dengan perusahaan teknologi lokal, meningkatkan daya tarik produk mereka dengan integritas teknologi. Selanjutnya, analisis tren pelanggan. Untuk tren pelanggan di era next normal, kita akan mengidentifikasi peningkatan kesadaran lingkungan konsumen semakin pendengan dampak lingkungan dari kendaraan mereka, yaitu preferensi terhadap kendaraan terintegritas teknologi mencerminkan keinginan konsumen akan fitur-fitur canggih. Minat terhadap intensif pemerintah untuk kendaraan listrik menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memengaruhi keputusan pembelian. Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan mobil listrik di Indonesia mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi tuntutan pasar dan menghadapi persaingan di era baru pasca pandemi. Dan yang terakhir ada analisis keselarasan strategi perusahaan mobil listrik dengan tren next normal. Selanjutnya ada strategi perusahaan mobil listrik di Indonesia. Yang pertama, size teknologi. SCM Super Slim Kretek fokus pada efisiensi energi, baterai berkapasitas tinggi, teknologi pengisian cepat. Market free gas Nukai, Pulse Orange Base, Cuka Pulse, strategi pemasaran digital, peningkatan pada fitur-fitur inovatif, kemitraan dengan penyedia. Yang selanjutnya, layanan pengisian daya, perubahan bisnis adaptasi terhadap kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik, pengembangan infrastruktur pengisian daya, ekonomi, penyesuaian harga jual dengan daya beli konsumen dan penawaran program intensif, pembelian, sosial kultur, desain kendaraan yang modern dan sesuai dengan preferensi konsumen, mudah kampanye, ramah lingkungan, industri pasar peningkatan. Selanjutnya ada jaringan penjualan, pelanggan Gen A, 2 LAP atau LAX, P, penargetan konsumen muda yang peduli lingkungan, penawaran fitur konektivitas yang canggih, layanan purna jual yang prima, kecerdasan emosional, desain yang ramah, penggunaan material ramah lingkungan, kampanye berkelanjutan. Penjelasan singkat dari yang di atas adalah Wuling Air EV sebagai contoh dipilih karena merupakan salah satu mobil listrik yang cukup populer di Indonesia yang telah melakukan beberapa langkah strategi untuk menyesuaikan diri dengan tren next normal. Keselarasan. Hampir semua strategi Wuling Air EV dinilai selaras dengan next normal, mulai dari aspek teknologi, perubahan lingkungan bisnis, hingga preferensi konsumen. Yang terakhir ada pentingnya adaptasi. Tabel ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan mobil listrik untuk terus beradaptasi dengan perubahan tren dan berkebutuhan selanjutnya.
Sekian penjelasan tentang analisis perusahaan mobil di Indonesia. See you.